Hey hello, kembali lagi di Tukim Channel. Terima kasih buat kalian yang masih setia di channel kami. Pasti kalian penasaran dong, gimana kelanjutan ceritanya? Di part 3 ini sudah pasti seru. Ya, sudah pasti seru. Oke, kita lanjutkan My Husband, My CEO di part 3. Selamat mendengarkan. Saat sampai di kediaman keluarganya, Alex segera turun dari mobil dan segera menemui Mama saat tahu di mana ia berada. Di mana lagi jika bukan taman belakang, tempat favorit Mama. "Alex, kemarilah," ucap Litina, ibu Alex, saat melihat anaknya. Alex pun menghampiri Mama yang sedang menyiram bunga kesukaannya. "Baiklah, hal penting apa yang ingin Mama bicarakan?" tanya Alex pada Litina yang berjalan menuju kursi goyang. "Kau pasti sudah tahu soal istri," jawab Litina sambil menyesap minumannya. "Sudah kukatakan berapa kali, Ma, aku masih ingin sendiri," ujar Alex. "Kau mau Mama meninggal terlebih dahulu baru kau mau menikah?" ucap Litina. "Jangan berbicara sembarangan, Ma. Inilah yang ia benci, membicarakan soal pernikahan, padahal ia masih ingin hidup bebas di luaran sana." "Alex, Mama dan Papa sudah tidak muda lagi, dan Mama ingin segera menggendong cucu," ucap Litina memelas pada anak laki-lakinya. "Dan Alia mengatakan kau telah menyelamatkan seorang gadis. Mama yakin dia itu orangnya? Karena kau sangat jarang, bahkan tidak pernah menyelamatkan seorang gadis kecuali anggota keluarga. Tapi lihat, kau peduli dengan seorang gadis," ucap Litina mengingat Alia yang bercerita tentang kakaknya yang menyelamatkan seorang gadis. "Itu hanya kebetulan," balas Alex singkat. "Mama tidak peduli itu hanya kebetulan atau apa, tapi Mama yakin dia calonnya. Dan Mama juga tidak peduli siapa dia, dan bawa dia ke hadapan Mama dan Papa secepatnya," ucap Litina. "Apa maksud Mama? Aku tidak mau. Sudahlah, aku pergi," ucap Alex pergi meninggalkan Mama yang masih memanggil Alex. "Kau benar-benar bekerja keras, Stella," ucap Karin prihatin terhadap Stella. Karin yang duduk bersebelahan dengan Stella yang masih berkutat dengan komputer dan berkas-berkas kantor seperti biasanya. Karin membawakan makanan untuk Stella karena sahabatnya ini belum makan siang. "Ini cita-citaku, dan terima kasih makanannya," ucap Stella seraya membuka bungkusan makanan yang diberikan Karin. "Ini sudah pukul 4 sore, dan kau baru memakannya. Astaga Stella, apa yang ada di dalam kepalamu?" gerutu Karin kesal melihat sahabatnya ini. Ia tahu, jika bukan Karin, Max dan Rafael yang mengingatkan Stella untuk makan, maka tidak ada yang mengingatkannya. "Yang ada di dalam kepalaku, otak. Kau pikir apa?" jawab Stella dengan bodohnya. "Au, Karin!" kesal Stella pada Karin. Padahal ia tahu citakan yang diberi Karin tidak sakit. "Aku tidak mau melihatmu seperti ini lagi, dan aku akan selalu mengajakmu makan siang setiap hari," ujar Karin. Ya, terserah," ucap Stella seraya memasukkan makanannya. Baru saja selesai Stella menghabiskan makanannya, sudah ada panggilan tugas untuknya. "Stella," panggil manajer di bagian marketing pada Stella. Langsung saja Stella berdiri dari kursi kerjanya dan menghadap pada manajernya memasuki ruangannya. "Iya Tuan," tanya Stella pada manajer marketing. "Kau kerjakan berkas ini, lusa berikan padaku," perintah manajernya. "Baik, permisi," pamit Stella dan beranjak keluar ruangan manajer. "Stella, ayo pulang," ajak Karin kepada Stella yang masih seperti biasa, berkutat dengan komputer dan berkas-berkas yang diberikan manajernya tadi. "Aku lembur, Karin," ujar Stella santai. "Tapi ini sudah pukul 7 malam." Karin memang sengaja lembur sekedar untuk menemani Stella. "Aku janji tidak akan pulang larut malam," ucap Stella meyakinkan. "Jika ada apa-apa, hubungin aku. Aku tidak mau melihat Memar lagi," Karin memperingatkan karena ia merasa khawatir saat melihat Memar yang ada di pergelangan Stella kemarin. "Ya sudah sana, aku yakin William sudah menunggu di luar," ucap Stella dan hanya dijawab senyum malu-malu oleh Karin. "Aku duluan," ucap Karin dan berlalu meninggalkan Stella. Keadaan kantor sudah cukup sepi, meski masih ada beberapa karyawan yang juga memilih untuk lembur. Seseorang langsung memeluk Stella saat ia berada di dalam lift. Stella yang tidak tahu menahu hampir roboh. Untung ini berada di dalam lift, dan ia langsung mendekatkan dirinya pada dinding lift agar tidak roboh.
Segera Stella melihat orang yang memeluknya itu. Tercium aroma maskulin bercampur aroma alkohol. "Maaf tuan, Anda mabuk," ucap Stella masih sopan saat tahu siapa orang yang berani memeluknya itu. Stella tidak merasa takut meski kantor dalam keadaan sepi, karena ia tahu orang yang masuk perusahaan ini bukanlah orang jahat, mengingat penjagaan yang ketat meski ini sudah malam. "Jadilah istriku," ucapan itu membuat Stella menegang. Bagaimana tidak, jika yang mengatakan hal itu adalah seorang Alexander Edward. Ada gejolak aneh dalam diri Stella saat mendengarkan ucapan Alex. "Tuan, Anda sedang mabuk," ucap Stella masih berusaha menopang tubuh atletis Alex dengan dibantu dinding lift. "Aku tidak mabuk. Aku masih sadar dengan apa yang aku katakan ini. Dan aku masih berada di tingkat rendah saat aku mabuk seperti ini," ucapnya. Alex yang sadar bahwa Stella menopang tubuhnya, dengan cepat ia memeluk Stella erat dan menaruh dagunya di bahu Stella. Jantung Stella berpacu dengan cepat saat Alex memeluknya sangat erat, seperti seseorang yang tidak ingin kehilangan barang berharganya. "Menikahlah denganku, Stella Kellen. Aku akan memberikan apapun yang kau mau. Aku tidak akan menyebutkan namamu secara lengkap jika aku sedang mabuk," lanjut Alex dengan cepat. Pasalnya ia tahu Stella akan menolak, dan ia tidak pernah mengenal kata penolakan untuknya. Ada perasaan sedih saat mendengar perkataan Alex, bahwa Stella akan diberi apapun yang gadis itu mau asalkan ia mau menikah dengan Alex. Stella bukanlah wanita seperti itu. "Maaf tuan, Anda mabuk. Permisi." Segera Stella mendorong tubuh Alex dan keluar lift. Alex dengan berat hati melepaskan Stella dari pelukannya. Karena ia merasa Stella tidak menolak, hanya belum menjawab. Sebenarnya apa yang Alex pikirkan hingga dengan mudah melamarnya? Dan malam ini, dia akan pergi ke rumah sakit untuk menemui ibu. Ia sangat rindu tidur dengan ibu, sekaligus melupakan masalah yang baru ia dapati tadi. Di pihak lain, sebenarnya Alex tidak tahu kenapa ia bisa mengatakan hal serius ini pada Stella. Tapi semua ini karena kebodohannya. Seandainya ia tidak meninggalkan sapu tangan milik Stella di kediamannya, maka kejadiannya tidak akan seperti ini. Dan ia tahu bagaimana Mama. Jika sudah mendapatkan satu petunjuk, maka Mama akan mencari petunjuk lain. Seperti saat ini, Mama sudah tahu siapa Stella Kellen. Stella berjalan melewati lorong-lorong rumah sakit yang sudah ia hafal. Sebelumnya, Stella pulang terlebih dahulu untuk mengambil beberapa pakaian. Karena ia pikir besok adalah hari libur, maka seharian dia akan berada di rumah sakit. Tapi Stella tidak ingin bermalas-malasan. Ia juga akan mengerjakan tugas-tugas kantor. "Stella?" sapa Dr. Rafael saat membuka pintu kamar inap Sarah melihat Stella yang akan masuk. "Rafa?" sapa Stella balik pada sang dokter. "Kau lembur lagi?" Itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan yang dilontarkan Rafael. "Aku hanya ingin mencari kesibukan tersendiri," ucap Stella menatap lekat ibunya. Siapapun tahu, di dalam mata coklat karamel itu terdapat sebuah kesedihan saat menatap wanita parubaya di depannya ini. "Ada apa dengan tanganmu?" tanya Rafael saat melihat pergelangan tangan Stella dan menyentuhnya. "Tidak apa, hanya kecelakaan kecil," jawab Stella segera menjauhkan tangannya. "Sudah diobati?" tanya Rafael khawatir melihat pergelangan tangan Stella yang berwarna ungu. "Tidak perlu khawatir, ini hanya bekasnya saja," ujar Stella. "Baiklah, jaga kesehatanmu." Rafael tahu pasti bahwa Stella sangat lelah saat ini. Segera Rafael menuju pintu kamar inap untuk keluar dan pulang. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mendengarkan hingga di part ini. Sebelum dan sesudahnya, Tuki mengucapkan terima kasih. Tetap jangan lupa subscribe, comment, and like. Jumpa lagi di Tuki Channel. Bye-bye.